Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Gufron dari program studi Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang self-regulated learning untuk memenuhi tugas akhir saya di mata kuliah pengembangan diri. Baik, simak video ini secara cermat ya, karena saya akan menjelaskan secara singkat. Di sini ada latar belakang yang dimana latar belakang di sini banyak siswa yang belum bisa mengatur proses pembelajarannya baik dari segi perencanaan, pemantauan dan tujuan, menetapkan tujuan. Nah, terus ada masalah di sini adalah bagaimana tingkat kemampuan self-regulated learning pada peserta didik atau pada pelajar, mahasiswa bisa, dan lain sebagainya. Faktor apa saja yang memengaruhi kemampuan self-regulate learning? Apa saja kira-kira ya? Terus tuh, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan self-regulate learning? Mungkin dari penjelasan saya selanjutnya akan menjawab ini semua ya. Oke. Di sini ada aspek-aspek ya, ada beberapa aspek yang berkesinambungan atau berhubungan. Yang di mana di sini ada metakognitif, yaitu kemampuan merencanakan, memantau, dan mengevaluasi hasil belajar. Yang kedua itu ada motivasi, yaitu keyakinan diri, tujuan belajar, dan minat. Nah, di sini percaya diri itu dalam banyak hal ya, kayak motivasi itu dapat meningkatkan percaya diri. Terus juga minat kita, kayak kita suka tuh kan jadi kayak pede, gue seneng banget nih sama pelajaran ini. Jadi kita tuh semangat, jadi percaya diri. Terus itu ada strategi kognitif, yang dimana teknik mengelola informasi seperti membuat catatan, merangkum, dan menghafal. Nah, ketika kita misalkan kita habis melihat atau mendengarkan podcast ataupun dari presentasi, dari seminar dan lain sebagainya, kita tuh mencatat, terus tuh merangkum apa yang penting-penting dan juga menghafal. Kenapa menghafal? Karena itu akan memperkuat catatan tadi, ingatan kita juga tentang apa yang sudah didengar, apa yang sudah dilihat, apa yang sudah dicatat tadi. Kita akan menjadi lebih paham. Nah, terus di sini ada pengaturan lingkungan. Kita harus menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman supaya kita tuh menghasilkan pembelajaran yang optimal. Nah, terus di sini ada yang kelima adalah pengendalian emosi. Jadi kita tuh tidak boleh ya di sini tuh untuk emosi yang kayak stres, frustasi dan lain sebagainya. Karena pembelajarannya akan terganggu. Nah, definisi di sini kan kalian belum tahu ya apa self-regulated learning. Nah, self-regulated learning itu atau SLR ini adalah proses di mana individu secara aktif mengatur pikiran, motivasi, dan perilaku dalam mencapai tujuan belajar. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, di mana di sini juga Zimmerman menjelaskan kemampuan siswa untuk merencanakan, memantau, mengontrol, mengevaluasi proses belajarnya serta secara mandiri demi mencapai hasil belajar yang optimal tuh. Jadi tahap-tahap yang saya jelasin tadi itu sangat membantu untuk pembelajaran yang optimal. Nah, faktornya tuh ada dari internal dan eksternal. Internal itu adalah semangat belajar diri sendiri, seperti motivasi, juga percaya diri, terus juga cara belajar kita tuh yang enak gimana. Kita harus merencanakan dulu cara belajar kita. Terus juga kita harus apa ya, kira-kira minat kita di mana, suka kita tuh apa. Kita juga harus menentukan tujuan kita saat pembelajaran itu gimana, maunya di akhir pembelajaran itu nyampe mana sih tujuan belajar kita ini, apa mau gitu-gitu aja atau ada yang ingin dihasilkan. Nah, yang kedua ada faktor eksternal ya, yang dimana lingkungan belajar juga sangat berpengaruh, yang saya jelasin tadi, yang nyaman dan lain sebagainya, tidak terganggu atau terdistraksi. Terus juga ada dukungan sosial seperti guru untuk menjelaskan seperti kita yang tidak tahu, orang tua bisa membantu, teman juga sangat berpengaruh ya, karena mungkin banyak juga yang lebih mengerti pembelajaran dengan teman lebih mudah dipahami. Strategi pengajaran kita, terus juga akses terhadap teknologi belajar, tidak hanya di buku, teknologi pun bisa ya, seperti kita mendengarkan podcast, jurnal, dan lain sebagainya, seminar, mungkin siapa dari saat sekarang ini. Tips and tricks. Nah, di sini bisa, yang pertama ada buat jadwal belajar. Kedua, tentukan tujuan belajar kita mau gimana.
Ketiga, ciptakan lingkungan yang nyaman. Seperti di ruangan, tidak terganggu orang, tidak bising, dan lain sebagainya. Keempat, kelola emosi saat belajar. Gak boleh stres, gak boleh banyak pikiran, mikirin hal lain, tidak boleh ya. Lima, gunakan bantuan jika kita perlu seperti guru, orang tua, teman. Seperti saya jelaskan tadi, guru kita tidak tahu, kita bisa bertanya padanya, orang tua juga bisa, teman juga bisa. Belajar bareng, sharing-sharing pengetahuan yang kita punya, dia yang punya, bisa. Pengalaman pribadi saya juga dahulu adalah seorang yang pemalas dan lain sebagainya, suka menunda-nunda. Ya, saya tergerak karena adanya motivasi di dalam diri saya untuk belajar lebih baik lah. Ada suatu peningkatan, tidak stuck pada tempat yang sama, level yang sama, begitu. Ini jurnal penelitiannya, dan ini jurnal tadi ini hasil penelitiannya, maksud saya di sini jurnal terkait dan di sini link jurnalnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, sedikit penjelasan saya tentang self regulate learning. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada penjelasan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.